Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ismalia, belajar sosiologi menyenangkan. Baik, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tema sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan lingkungan. Standar kompetensi memahami sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungan. Baik, kita memulai dari KD 1.1. Definisi sosiologi. Berbicara masalah sosiologi berarti ini adalah sebuah ilmu akan tetapi melalui tahapan-tahapan. Kita mulai dari pengertian sosiologi. A. Berdasarkan etimologi atau bahasa. Secara kebahasaan, nama sosiologi berasal dari kata sosius yang artinya kawan atau teman, dan logos yang artinya kata, berbicara, atau ilmu. Dengan demikian, sosiologi berarti berbicara atau ilmu tentang kawan. Ini secara etimologi, secara bahasa. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu bagaimana kita belajar mengetahui masyarakat, gejala-gejalanya, fungsi-fungsinya, konflik-konfliknya, nilai, norma, serta lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Karena kita adalah manusia sebagai makhluk sosial, tentu kita langsung menjadi pemainnya, menjadi apa yang kita bahas dalam ilmu sosiologi. Jadi simple, belajar sosiologi enjoy, pengamatannya langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu pengertian sosiologi berdasarkan etimologi. Berikutnya definisi menurut para ahli. Menurut Van der Zanden, mengartikan definisi sosiologi, yaitu beliau memberikan batasan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah tentang interaksi antar manusia. Jadi, di sini yang dibahas, beliau sangat skupnya tidak begitu lengkap, hanya pada pola-pola interaksi antar manusia. Sedangkan menurut Ruchik dan Warren mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dan kelompok. Karena kita makhluk sosial, tentu kita tidak lepas dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, tentu kita membutuhkan orang lain. Ada timbal balik di dalamnya. Bahkan untuk sebuah kegiatan yang ringan saja, kita membutuhkan bantuan orang lain. Berikutnya menurut Pitrim Srokin menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari. Ini sudah lebih jauh. Beliau sudah mendefinisikan sosiologi sudah pada taraf ilmu, sudah melalui proses-proses penelitian ilmiah. Nanti kita akan mempelajari pada bab-bab berikutnya tentang penelitian sosial. Jadi ini sudah pada jangka skup yang lebih luas. Yang pertama apa kata beliau? Sosiologi itu adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Jadi ini sudah dia pada adanya timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Gejala sosial pada saat ini sangat kompleks sekali, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, pola-pola hidup manusia berubah. Yang awalnya kita bisa bertemu langsung atau luring, sekarang segala aktivitas pekerjaan, baik pendidikan dan lain sebagainya menggunakan sistem daring atau sistem online. Jadi ini pola-pola ini yang dipelajari dalam sosiologi. Oke.
keluarga dengan moral. Berbicara sosiologi tentu berbicara masyarakat pada skup yang paling kecil sampai pada skup yang paling luas. Skup yang paling kecil dalam bermasyarakat dimulai dari tatanan keluarga sampai pada nanti tingkat RT, RW, sampai negara, sampai pada tingkat global atau dunia. Jadi ini nanti akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Berikutnya, yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Gejala sosial banyak ya, bisa kita amati. Non-sosial juga ada. Misalnya, pengaruh iklim terhadap watak manusia. Pengaruh kesuburan tanah terhadap pola migrasi dan sebagainya. Ini contohnya, nak. Gejala sosial misalnya gini, kita hidup dalam iklim 2 musim, tentu berbeda dengan iklim 4 musim. Polanya, cara hidupnya, cara berpakaiannya, cara interaksinya, cara pola-pola bertaninya untuk memenuhi kebutuhan hidup tentu berbeda. Kalau sekarang di musim Agustus, untuk wilayah Eropa, tentu ini adalah musim semi, di mana banyak buahan, sayuran. Nanti setelah ini musim gugur. Berikutnya musim dingin, nanti sudah tidak ada tanaman yang hidup lagi. Berbeda dengan pola hidup iklim 2 musim. Iklim 2 musim tentu dalam bertani bisa kapan saja dilakukan karena tidak melihat musim. Jadi tentu pola-pola ini berbeda ya. Jadi ada perbedaan orang yang hidup iklim 4 musim dengan hidup iklim 2 musim, pola-polanya tentu berbeda. Berikutnya ya, orang yang hidup di daerah pegunungan tentu berbeda dengan orang yang hidup di daerah yang dekat dengan pantai. Misalnya cara sederhananya saja, pola makan orang hidup di pegunungan yang tentu mereka banyak pada makanan sayur dan buah-buahan. Mungkin kalau dia ikan-ikanan tentu ikan air tawar. Itu tentu berbeda dengan orang yang hidup hidup di sekitar laut. Tentu seperti contoh kita untuk di sini ini ada Tungkal, ada daerah kampung laut, itu hidup di atas laut. Tentu berbeda dengan pola yang misalnya kita hidup langsung di atas tanah, kita bisa bertanam dan lain. Mungkin mereka cara bertanamnya dengan pot sehingga sayuran mahal. Tentu itu mempengaruhi ekonomi, cara hidup, cara makan dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga, beliau menyebutkan ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Ciri-ciri umumnya dalam gejala-gejala sosial banyak sekali. Oke, kita berikutnya. Sementara Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam bukunya yang berjudul Setangkai Bunga Sosiologi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Jadi kalau berbicara perubahan sosial, gaya hidup kita pada saat masa pandemi COVID-19 tentu berbeda ketika belum ada wabah ini, ketika belum ada epidemik ini. Kalau dulu kita bisa melakukan langsung ketemu, sekarang tidak. Kita melakukan social distancing, misalkan berbelanja tidak bisa di tempat yang ramai, dibatasi pengunjung mal, dibatasi jarak berbicara. Biasa kita mungkin bisa makan bareng, mungkin di masa pandemi ini kita tidak bisa makan bareng. Pola-pola sosial inilah yang akan dipelajari menurut Selo Sumarjan. Berikutnya dia juga menyebutkan struktur sosial merupakan jalinan atau konfigurasi unsur-unsur sosial yang pokok dalam masyarakat seperti kelompok-kelompok sosial. Jadi nanti kita akan belajar pada bab berikutnya kelompok sosial, kelas-kelas sosial atau stratifikasi. Nanti kita akan belajar di bab berikutnya stratifikasi, kekuasaan dan wewenang. Ini juga akan kita pelajarin. Lembaga-lembaga sosial sampai pada lembaga-lembaga sosialnya. Ini nanti akan kita pelajari di kelas 12. Tentu kalau Ananda sekalian di jurusan IPS, nanti kita akan berkelanjutan sampai pada nanti kita belajar tentang kelompok-kelompok sosial.
kelas-kelas sosial, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga sosial maupun nilai-nilai dan norma sosial nanti sampai pada nilai norma yang berlaku dalam suatu lembaga, suatu masyarakat, kita akan pelajari nilai yang teranut dalam kebudayaan yang dianut oleh manusia, baik secara tertulis dan non tertulis. Ini kita akan bahas ya. Berikutnya, proses sosial merupakan hubungan timbal balik. Jadi ada proses sosialnya. Apa itu proses sosialnya? Ada hubungan interaksi, ada hubungan timbal balik di antara unsur-unsur atau bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat melalui interaksi. Karena kita namanya masyarakat, karena kita manusia adalah makhluk sosial, tentu kita terus melakukan interaksi. Terus, sedangkan perubahan sosial meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan proses-proses sosial seperti pada masa sekarang. Kita sekarang masa transisi new normal, perubahan pola-pola hidup, gaya-gaya hidup di masa pandemi tentu berbeda. Tidak gampang merubah pola-pola yang sudah dilakukan berabad-abad dengan pola-pola yang baru. Butuh proses, butuh pembelajaran untuk itu semua. Berikutnya, ini tadi sudah saya bahas. Tema kita pada hari ini masih pada seputar definisi sosial. Tadi kita sudah membahas definisi sosial secara etimologi atau bahasa. Berikutnya, pengertian sosiologi menurut para ahli sudah Ananda simak semua. Maka dalam penutup ini saya memberikan asesmen kepada kamu atau soal gampang, tidak banyak. Tuliskan apa yang kamu pahami dari pengertian sosiologi. Tuliskan apa yang kamu pahami dari pengertian sosiologi. Jawaban bisa kamu kirim melalui via Telegram atau juga bisa melalui WhatsApp, ditulis, difoto, bisa juga melalui kolom komentar YouTube link yang akan saya berikan ketika proses pembelajaran. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.